Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Guru Gawah. Masih pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Jadi di sini ada kasus uji pengaruh kepemimpinan X1 dan motivasi terhadap perilaku berorganisasi. Jadi ini ada dua variabel independen atau variabel bebas, itu ada X1 dan X2, dan variabel terikat itu perilaku berorganisasi. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, di sini ada tiga hipotesis yang akan kita teliti. Yang pertama, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, tentu sekali ada uji prasyarat yang harus dilalui sebagai syarat untuk melakukan uji regresi ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas di seri sebelumnya ya, uji normalitas residual, uji linearitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Jadi 4 syarat uji ini harus dipenuhi untuk kita bisa melakukan uji hipotesis yang ketiga ini. Baik, sekarang kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Jadi, manfaat dari uji multikolinearitas ini adalah untuk melihat apakah ada atau tidak gejala hubungan yang kuat antar variabel bebas. Jadi, hubungan antar variabel bebas ini apakah kuat atau tidak. Model yang baik itu adalah jika tidak terjadi multikolinearitas. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metode tolerance VIF, variance inflation factor. Nah, ini cara kita melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS. Jadi cukup sederhana caranya dengan analyze, kemudian regression, dan katakan linear. Nanti akan kita praktekkan. Nah, di sini ada seperti biasa ada data 3 variabel yang akan kita teliti di sini, variabel X1, X2, dan variabel Y. Variabel kepemimpinan ini asalnya dari hasil pengolahan angket. Ada 32 item yang ditanyakan kepada responden dengan jumlah responden sebanyak 76 orang. Nah, setelah item-item itu diskor, skornya 3, 3, 2, dan seterusnya, ini ternyata kita jumlahkan jadi seperti ini. Nah, jumlah skor per variabel ini kemudian direkap jadi seperti ini. Nanti di sini ada motivasi, ada perilaku berorganisasi. Nah, direkaplah jadi seperti ini. Jadi ini rekap jawaban responden terhadap angket atau kuesioner yang kita sebarkan. Banyak respondennya, ada 76. Nah, data ini akan kita input di SPSS. Jadi ini sudah saya buka SPSS. Jadi ada set variable view dan ada set data view. Kita mulai dari variable view karena ada 3 variabel. Ada variabel X1, kita ketik X1, kemudian X2, sama variabel Y. Karena di sini kita tidak menggunakan angka di belakang koma atau desimal, kita buat desimalnya menjadi 0. Label boleh kita isi, boleh tidak. Jadi kalau mau diisi, misalnya X1 ini kita tadi itu pemberian simbol untuk variabel kepemimpinan. Jadi kita bisa isi dengan kepemimpinan. Kemudian variabel X2 itu motivasi yang ke variabel Y perilaku berorganisasi. Ya, itu saja yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian pastikan di sini dalam bentuk scale. Lalu kita pindah ke set data view. Kita klik data view-nya, maka variabel berubah menjadi X1, X2, dan Y. Sementara variabel yang lain masih tertulis var. Nah, ini kita isi dengan data yang
sudah kita rekap tadi di sini, mulai dari responden 01, 02 dan seterusnya. Tinggal kita blok, kemudian kita copy ya, ada 76 responden, kita copy bawa ke sini, kemudian di paste. Datanya sudah terisi semua, variabel X1, X2 dan Y. Jadi pastikan ada 76 responden, jadi tidak ada yang terlewati. Nah, sekarang yang pertama kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya dengan analyze, regression, dan linear. Jadi analyze yang di atas pilihannya. Ya, di sini analyze, kemudian ada kita cari regression, kemudian linear, kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi akan muncul kotak dialog seperti ini, linear regression, lalu kita isi variabel independen dan variabel dependennya. Kita tahu tadi X1 ini variabel independen, jadi kita pindahkan dengan mengklik tanda panah seperti ini. Lalu motivasi, kita klik, tekan tanda panah. Lalu perilaku berorganisasi ini variabel dependen, kita klik di sini. Nah, untuk variabel dependen dia akan berpindah. Kalau variabel independen itu tidak berpindah ya, hanya seperti kita copy saja. Lalu langkah selanjutnya adalah ini kita isi variabel independen, kita centang kita klik tombol statistik, kemudian centang collinearity diagnosis, kemudian continue dan oke. Jadi di sini ada tombol statistik di sini, kita centang, kita klik, lalu ada collinearity diagnostic, ini di sini ada tombol centang, jadi tinggal kita centang itu saja. Lalu kita tekan continue, maka akan kembali ke sini kotak dialog, lalu kita tekan oke, maka akan keluar output. Nah, ketentuannya tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransinya 0,1, lebih dari 0,1, dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Nah, di mana kita lihat dua nilai ini? Jadi kita bisa lihat di output SPSS. Ada di sini ada beberapa kolom ya. 1, 2, 3. Nah, ada di kolom yang keempat di bukan kolom, tabel maksud saya. Ada tabel keempat, tabel koefisien. Di sini ada nilai collinearity statistik ya. Ada nilai tolerance dan ada nilai VIF. Jadi bisa kita copy ini untuk memudahkan. Nah, jadi ini sudah kita copy di sini, tinggal di biasa saja. Lalu yang perlu dilihat hanya dua kolom terakhir itu saja ya. Ya, yang perlu dilihat hanya yang ini saja. Nah, yang mana yang digunakan? Ya, empat-empatnya ini. Nah, ini yang atas atau yang baris yang ini adalah menunjukkan kepemimpinan variabel X1-nya. Jadi X1 itu nilai toleransinya itu 0,845 ya. Jadi pada X1 itu nilai toleransinya sama dengan 0,845. Ternyata ini juga memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,1. Jadi ini lebih dari 0,1. Tapi itu belum cukup, karena kita harus lihat nilai VIF, dan nilai VIF di sini sama dengan 1,183. Ternyata memenuhi syarat di sini, kurang dari 10 ya. Apakah sudah selesai? Belum selesai, karena di sini variabel independennya kan ada dua
ya, ada 2. Jadi ada motivasi juga. Kita lihat variabel keduanya, kita cek nilai tolerannya sama nilai VIF-nya. Sini nilai tolerannya sama 0,845 dan nilai VIF-nya juga sama 1,183. Berarti kedua variabel ini memenuhi syarat ini, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berarti kesimpulannya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Ya. Jadi berarti syarat yang ketiga, uji prasyarat yang ketiga, uji multikolinearitas ini berarti sudah terpenuhi. Dengan demikian uji regresi kemungkinan bisa kita laksanakan, tapi belum selesai karena kita masih menyisakan ada uji heteroskedastisitas. Intinya keempat uji prasyarat ini harus dipenuhi satu persatu. Nah, untuk ujian keempat nanti akan kita bahas di seri yang di pertemuan di video berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang uji heteroskedastisitas. Sekian untuk uji multikolinearitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.